Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita selalu sehat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita memasuki untuk memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ketuanya mana? Jamal? Ya, Coba Bu. pimpin doanya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu. Dah, terima kasih. Sekarang Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Resti. Bu. Nuriani. Hadir, Bu. Rita. Hadir, Bu. Siti. Ada Siti? Ada, Bu. Leli. Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, ada. Nuri. Mana Nuri? Ada, Bu. Tadi pena jatuh Ada. ke meja, Bu. Kenapa? Lagi main ya? Dah, Erma. Ada, Bu. Jamaluddin. Ada, Bu. Leni. Ada, Bu. Alhamdulillah, semuanya lengkap ya. Oke. Untuk selanjutnya, kita pada hari ini akan mempelajari masalah zikir dan berdoa setelah sholat. Tapi khusus hari ini yang kita pelajari adalah berzikir setelah sholat. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, sekarang Ibu akan tampilkan PowerPoint dan kalian perhatikan dengan seksama ya. Ya, Bu. Bu. Iya, Bu. Jadi materi kita hari ini yaitu berzikir dan berdoa setelah sholat. Ini dia. Pernahkah kalian melaksanakan zikir setelah sholat? Tadi pagi ada sholat Pernah, enggak? Bu. Ada, Bu. Ada, alhamdulillah. Berarti setelah sholat kita dianjurkan untuk selalu berzikir. Paham kan? Bu, zikir itu apa, Ibu? Oh, siapa Bu. tuh? Rita, Bu. Zikir itu apa, Bu? Zikir yang? Ada yang bisa Ya, menjawab? Bu. Ada? Bantu Ibu untuk menjawab? Saya, Bu. Oh, Jamal. Coba. Mengingat, Bu, Zikir. ya. Mengingat, Bu, ya. Zikir adalah mengingat. Ada yang lain? Mungkin bisa ditambahkan? Mengingat Nuri? Allah, Ibu. Mengingat Allah. Berarti zikir adalah mengingat Allah dengan baik dengan perkataan, perbuatan maupun hati. Bisa 3 cara. Mengingat Allah dengan perbuatan, perkataan dan hati. Yang gunanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengamati slide, PowerPoint dan berdiskusi, siswa diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam berzikir setelah sholat, menyusun secara terperinci bagian-bagian yang harus terpenuhi dalam berzikir sebagai satu kesatuan tata cara pelaksanaan zikir setelah sholat dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan tentang pengertian berzikir setelah sholat. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang tata cara berzikir setelah sholat. Namun, sebelum kita lanjut ke materi, inilah ruang lingkup yang akan kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian berzikir. Sedangkan yang kedua adalah dasar hukum berzikir. Dan yang ketiga adalah bacaan-bacaan berzikir. Dan yang terakhir adalah tata cara berzikir. Kita masuki kepada pengertian berzikir. Kata zikir secara bahasa berasal dari kata zaka yazkuru zikran yang berarti mengingat. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala baik yang dilakukan dengan perkataan, ucapan maupun hati guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dasar hukum berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 40. Selanjutnya, bacaan-bacaan zikir. Adapun bacaan-bacaan zikir yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali, membaca tahil, yaitu la ilaha illallah, dan membaca doa selamat, membaca ayat kursi, membaca tahmid 33 kali, yaitu alhamdulillah, dan membaca takbir sebanyak 3 kali. Kemudian, tata cara berzikir. Bagaimana tata caranya? Tata cara melakukan zikir ini ada 3. Yang pertama, zikir dengan hati. Maksud zikir dengan hati di sini adalah bertafakur, memikirkan ciptaan Allah sehingga timbul dalam pikiran kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa. Dan yang kedua adalah zikir dengan lisan. Yaitu zikir melalui cara menyebut Allah, menyebut asma Allah dengan mengucap kalimah thayyibah. Dan yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan. Zikir dan perbuatan dilakukan dengan cara mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nggak ada ya? Berarti udah paham semua ya? Belum, Bu. Di mana yang kurang Ya, paham? Bu. Ayo, silakan bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Silakan. Berarti semuanya udah ngerti ya? Iya, Bu. Iya. Kalau nggak ada yang bertanya, sekarang giliran Ibu yang bertanya boleh? Boleh, Bu. Boleh. Jadi disebutkan cara berzikir itu ada 3. Salah satunya yaitu berzikir dengan lisan. Berzikir dengan lisan yaitu mengucapkan asma Allah dan kalimah-kalimah thayyibah. Apa saja termasuk dalam kalimah thayyibah? Silakan. Silakan jawab. Siti nih. La ilaha illallah, Bu. Alhamdulillah, Bu. Boleh, benar. Yang lain? Mungkin bisa menambahkan? Subhanallah, Bu. Ya, benar. Subhanallah. Allahu Ya. Akbar, Bu. Iya, bisa juga. Berarti bisa dengan menyebut alhamdulillah, bismillah, astaghfirullah, alhamdulillah. Itulah yang maksud dengan kalimah-kalimah thayyibah. Kalimah-kalimah thayyibah adalah kalimah-kalimah yang baik. Thayyib berarti baik. Itulah Baik. kalimat yang termasuk di dalam kalimat-kalimat thayyibah. Berarti udah paham kan? Ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah paham, sekarang kita akan berdiskusi. Kalian akan membentuk minimal 3 kelompok ya. 3 kelompok berarti diisi oleh 3 orang. Boleh memilih kawan yang mana disukai. Berarti buat kelompok, 3 kelompok. Silakan, buat kelompok dulu. 3 orang ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Kalau memang nggak tahu mana kawannya, boleh nanti Ibu sebutkan. Kelompok 1, Resti, Nuriani, Rita. Ada kan? Ada, Bu. Kelompok 2, Siti, Leli, Nuri Ayu. Dan kalian 3, Erma, Jamaluddin, dan Nuraini. Itulah kelompok yang akan berdiskusi tentang tema berzikir setelah sholat. Itu bisa diperhatikan dari power slide yang Ibu tampilkan tadi. Boleh juga dengan membuka buku paket yang ada di halaman 113, bab 5 masalah zikir dan berdoa. Tapi masalah zikir aja yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ya, Bu. Ngerti nggak? Ya, Bu. Ya. Ya. Dan setelah nanti berdiskusi, Ibu tadi sudah membagikan LKPD. Silakan isi hasil dari diskusi kalian. Apa saja yang kalian temukan berdasarkan
PowerPoint yang telah Ibu tampilkan tadi. Konsep-konsep saja, silakan diisi dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Dah, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu sekitar 3 menit ya. Ya, Bu. Bu. Ya, silakan. Leli kelompok kita kan? Satu kelompok kita kan? Iya Bu. Dengan Bu Siti. Tanya. Jangan asyik ngomong. Lanjutkan tugasnya. Siti, Resti. Iya. Nanti kalau misalnya itu nanti kalian yang bicara ya, kalau ditanya ya. Kenapa Asal nunjuk senang. orang? Kenapa nunjuk orang? Rita kenapa kamu bangun? Batuk Bu, soalnya jadi suruh. Oh boleh, nanti mewakili aja ya, satu orang ya. Mewakili kelompok hasil diskusi yang udah ditulis di LKPD, sekarang presentasikan di depan kelas. Ayo maju. Ya bagus, presentasi yang cukup bagus. Mari kita tepuk tangan. Mudah-mudahan untuk kelompok yang lain hasilnya sama juga ya, sama-sama mendapatkan konsep-konsep dari presentasi Ibu tadi dan bisa juga bermanfaat. Nah, jadi kesimpulan dari materi zikir hari ini adalah berzikir merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam, di mana pada setiap selesai sholat fardu dianjurkan untuk selalu berzikir agar semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Khalik, yaitu Sang Pencipta. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dan kita akan kembali pada pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu, Ibu akan membagikan lembaran evaluasi yang akan Ibu kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa. Dan di pertemuan selanjutnya, Ibu akan kumpulkan. Semuanya harus dikerjakan. Oke? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.